Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Sebelum kita mulai belajar, silakan melaksanakan sholat duha, berdoa setelah sholat duha, dan berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6 subtema 4, yaitu tentang menghemat energi. Seperti teman-teman ketahui bahwa ketersediaan energi semakin berkurang karena fosil sebagai bahan baku energi minyak tidak dapat diperbarui. Butuh waktu yang sangat lama untuk menghasilkan fosil. Nah, kemudian dicarilah energi alternatif untuk menjaga ketersediaan energi, seperti yang telah kita pelajari pekan lalu. Nah, energi alternatif ini membutuhkan biaya yang besar, dan itu lebih banyak dilakukan oleh negara. Tapi kita pun juga dapat berperan dalam menjaga ketersediaan energi, karena kita adalah khalifah di muka bumi. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku, Allah, hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi atau pemimpin. Maka kita pun harus mengambil peran. Nah, cara untuk menjaga ketersediaan energi yang bisa kita lakukan yaitu dengan menghemat energi. Bagaimana cara menghemat energi? Mari kita pelajari bersama. Hal yang sederhana yaitu setiap hari bukalah jendela rumah kita di siang hari agar rumah menjadi terang dan segar. Nah, hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu dan AC atau kipas angin di dalam rumah karena rumah kita sudah terang dan segar. Lalu, matikan lampu pada ruangan yang tidak digunakan. Siang tentu saja kita tidak menyalakan lampu. Nah, pada malam hari, nyalakan lampu pada ruangan yang digunakan saja. Misalnya, di tempat saat kita belajar atau membaca. Saat kita tidur, matikan lampunya. Kemudian, mematikan alat-alat elektronik setelah kita menggunakannya. TV tidak dibiarkan menyala. Kemudian, kipas angin juga. Saat kita tidak menggunakannya, pastikan sudah dimatikan kembali. Kemudian, dapat juga kita menggunakan lampu hemat energi atau LED. Ini berguna untuk menghemat listrik. Nah, teman-teman juga dapat berjalan kaki atau naik sepeda saat bepergian jarak dekat. Tidak perlu menggunakan kendaraan. Saat bepergian jauh, lebih baik menggunakan alat transportasi umum. Semakin banyak orang yang menggunakan alat transportasi umum, maka BBM yang dihemat pun akan semakin banyak. Nah, juga tidak berlebihan dalam menggunakan air. Saat berwudu ataupun mandi, gunakan air secukupnya. Seperti firman Allah di surat Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Air itu juga merupakan harta. Jadi gunakan air secukupnya saja. Nah, menghabiskan air minum yang telah diambil, baik air minum dalam kemasan maupun air minum yang kita ambil dalam gelas. Habiskan setiap kita telah mengambilnya agar tidak menjadi mubazir. Kemudian seperti yang sudah sering teman-teman lakukan yaitu menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, selain itu kita juga dapat menampung air hujan agar dapat digunakan kembali. Nah, saat ini air hujan ditampung dengan cara yang berbeda, teman-teman, yaitu dengan cara memanen air hujan. Memanen air hujan ini dapat
memperoleh air hujan yang lebih banyak karena dari atap-atap rumah air hujannya dikumpulkan kemudian ditampung dalam wadah yang lebih besar, bisa drum atau toren. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Jadi pada saat hujan, air dialirkan ke talang-talang air di atap rumah kita. Kemudian dialirkan lalu memasuki toren. Nah, air tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, dapat juga untuk mencuci kendaraan. Nah, jika dalam prosesnya air hujan tersebut difilter atau disaring, bahkan air tersebut dapat juga untuk konsumsi, diminum maupun untuk memasak. Nah, ini sangat bermanfaat sehingga air hujan tersebut dapat kita gunakan secara optimal. Nah, menghemat energi juga dapat kita lakukan dengan menanam pohon sebagai penyimpan air tanah dan juga penyegar udara. Seperti yang tadi dilakukan di awal, kalau kita setiap hari membuka jendela, udara akan terasa segar. Itu salah satunya adalah karena peran pohon yang ada di sekitar rumah kita. Nah, menanam pohon ini juga diperintahkan dalam Islam, yaitu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Jadi setiap tanaman yang kita tanam akan bernilai sedekah, dimakan oleh manusia, binatang ternak ataupun yang lainnya. Masya Allah. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam menanam. Nah, lalu apa saja ya manfaat menghemat energi? Nah, yang utama dalam menghemat energi, kita dapat mengurangi polusi udara. Karena bahan bakar minyak itu dapat menimbulkan polusi udara. Saat kita bisa menguranginya, maka polusi udara pun akan berkurang. Selain itu, kita juga dapat mengurangi biaya tagihan listrik dan air, sehingga kita dapat menabung atau bersedekah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.